Selamat malam, saya atas nama Renden Soflena Baswaja dengan NIM 2003030103 kelas C semester 2. Saya akan mereview buku ke-6. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Teori sosiologis klasik muncul pada abad ke-19 sebagai sumber upaya memahami transisi yang tengah berlangsung di masyarakat feodal tradisional ke modern masyarakat industri. 3 tokoh yang akan fokus yaitu Karl Marx, Emil Durkheim, dan Max Weber biasanya dianggap sebagai perwakilan yang paling penting dari tradisi klasik. Mereka tentu saja bukan satu-satunya kontributor yang penting bagi perkembangan teori sosiologi yang muncul, sosiologi sebagai sebuah disiplin akademik. Mari berkonsentrasi pada trio ini dengan beberapa alasan berikut ini. Minat pribadi yang kuat pada mereka yang bekerja, preferensi yang kedalam daripada keluasan, kecerdasan dan originalitas diagnosis yang mereka ketahui tentang kondisi modern, dan mereka sangat menonjol dalam status dan penjajaran teori sosial. Max Durkheim dan Weber tetap ada sangat berpengaruh bahkan di abad ke-21. Tulisan mereka ulang mengecilkan sudut pandang yang berbeda, mengizinkan kontras dan persaingan yang mengunggah pikiran persois. Dan pekerja mereka adalah sumber daya yang sangat kaya untuk merefleksikan pekerjaan mereka adalah sumber daya yang memiliki asumsi intelektual dan komitmen politik. Bab 2 Pembahasan. Yang pertama, sosiologi klasik dan transformasi besar. Sosiologi berawal dari apa yang dilakukan sejarawan ekonomi Karl Polanyi yang disebut sebagai transformasi besar. Terletak terutama di Eropa Barat selama pada abad ke-18 dan ke-19. Dengan waktu dan efek yang berbeda-beda, satu negara dengan negara lain, transformasi untuk memuncak pada kematian para modern dan kebangkitan dunia modern. Meskipun harga Polanyi bunga mark adalah perluasan ekonomi pasar periode Euro, sejarah yang ditulis tentang ketiga revolusi yang mendalami, yakni revolusi intelektual dan budaya, yang mengayumi, mencerahkan, dan sosial dan politik revolusi intelektual dan budaya, pencerahan, sebuah sosiologi dan revolusi. Dalam zaman revolusi, ini dipertimbangkan daftar kata-kata sebagai berikut, yang semua menjadi bagian dari kosakata umum yang diperoleh dalam arti modern yang selama periode ini, industri pabrik, kelas pekerja dan kelas menengah, kapitalisme, sosialisme, komunisme, liberal, konservatif, ilmuwan, insinyur, utilitarian, jurnalisme, krisis ekonomi, kemiskinan, pemonggokan, ideologi intelektual, manusia itarian, statistrik, birokrasi, komersialisme, massa, pengangguran, dan sosiologi. Yang kedua, revolusi industri. Revolusi industri dengan pekerja mesin yang secara bertahap menggantikan dengan tangan bor yang berasal dari Inggris Raya yang di akhir 1700-an dan kemudian menyebar ke barat Eropa dan Amerika Serikat. Revolusi ini didasarkan pada sebelum pengembangan ekonomi pasar, termasuk pasar tenaga kerja dan perluasan peluang perdagangan internasional. Munculnya Inggris sebagai bengkel dunia dalam dekade pertama abad 19 tergantung pada ketersediaan pasar kosmetik di luar negeri, baik untuk menjaga produsen memasuk bahan mentah untuk memastikan permintaan yang cukup memproduksi barang industri dan terus meningkat.
Dalam hal ini, mengingkatkan supremasinya dengan kekuatan kolonial dan status London sebagai eksperimentum keuangan dunia. Inggris pada abad ke-18 siap untuk lepas landas ekonomi. Yang ketiga, klasik masyarakat modern. Sosiologi klasik adalah fenomena modernitas itu sendiri yang hasilnya sangat berkembang untuk berangkat dan belajar. Tema modernitas, Gerard Delanty mencatat, adalah motif pemersatu yang hebat dari sosiologi klasik, bahwa topik modernitas perhatian abad ke-19 di intelektual tidak mengherankan. Mereka hampir tidak bisa mengabadikan fakta dunia baru yang bermunculan di sekitar mereka. Ruang lingkup perubahan sosial selama usia ini bermuncul di sekitar mereka. Revolusi yang begitu jauh mencapai itu sebagai banyak pengamatan, baik pada saat itu maupun retrospeksi. Perjalanan dari era pra-modern ke era modern mewakili pengiriman perpecahan atau kontinuitas yang mendasar dalam pengalaman manusia. Ini transformasi besar, begitu mendalam dan diimplikasikan, yang memberikan teori alasan keberagaman dan perkembangan lain selama periode sejarah ini, meskipun tidak cukup menguncang bumi, juga terbukti sangat penting bagi kemunculan sosiologi penemuan dari gagasan sosial atau masyarakat. Setelah perubahan sosial dengan menyertai modernitas, para intelektual mulai melihat kehidupan kemanusiaan melalui lensa baru. Mereka mulai menyadari keberadaan society yang sebagai supra-individu, fenomena yang berbeda memiliki spesies karakteristik khususnya, batasnya, dan variabelnya. Yang keempat, Marx, Durkheim, dan Weber, ahli teori modernitas. Karena mereka dianggap sebagai bapak pendiri sosiologi, Marx, Durkheim, dan Weber membentuk semacam trio alami yang mempelajari pekerjaan untuk menginformasikan diri kita sendiri tentang sejarah dan perkembangan teori sosiologis, untuk belajar apa arti pemikiran secara logis, untuk mendapatkan apresiasi atas usaha sosiologis dan praktek penelitian sosialnya. Untuk memperoleh pengetahuan latar belakang dan diperlukan untuk memahami isu terkini terkonvensi di lapangan. Sebagai ahli teori modernitas, Marx, Durkheim, dan Weber masing-masing mengejar serangkaian pertanyaan serupa. Apa usul-usul kata karakteristik yang menentukan kapitalisme baru atau masyarakat industri? Bagaimana itu berbeda dari dunia modern yang muncul? Apa saja kekuatan yang mendorong dalam cenderungan perkembangan masyarakat industri yang muncul? Apa itu nasib individu pada zaman modern? Masalah apa dan bahaya apa yang ditimbulkan dari era modernitas? Apa saja masa depan dan bagaimana kita dapat melakukan penangkapan dengan baik keadaan baru, kehidupan sosial modern dan radikal, dan isu-isu yang terkait mengenai sifat modernitas yang menjadi pusat perhatian pekerjaan seumur hidup dan tiga ahli teori ini. Yang kelima, Marx, Durkheim, dan Weber membela modernitas. Marx, Durkheim, dan Weber masing-masing menerapkan prinsip ilmu yang turun dari pencerahan untuk memeriksa asal-usul, karakteristik, dan dinamika masyarakat modern. Namun, selain menjadi ahli teori modernitas, mereka memang memiliki juga para pembela modernitas yang sangat menentang arus reaksioner dari mereka.
Tidak seperti yang banyak sesama mereka memihak pada kekuatan dan perubahan. Mereka juga tidak menyesali kematian masyarakat tradisional dan takut kebangkitan masyarakat modern. Saat melihat masyarakat modern yang lebih baik, gentar daripada Marx atau Durkheim, Weber juga bukan seorang anti-modernis. Memang dia menyelamatkan kritiknya dan yang paling biadab untuk orang-orang romantis yang bercita-cita membangkitkan anti-rotrak, tradisi dan tokoh sastra yang menulis dalam pertanyaan nilai-nilai feodal dan hak turun-temurun. Menentang rasnya modernitas ekonomi, ini lapisan sosial yang memandang ke belakang, merindukan cara hidup yang lebih besar santai sebagai ideal masyarakat di masa depan. Weber mengecam, juru bicara ekonomi strategis mungkin untuk mengembalikan tangan waktu. Yang keenam, Marx, Durkheim, dan Weber, kritikus modernitas. Marx, Durkheim, dan Weber memuji pencapaian masyarakat modern yang berjuang untuk memperluas proses modernitas ke arah yang telah dianggap dan yang diinginkan. Mereka adalah pembela modernitas, tapi mereka juga kritik modernitas. Mereka menarik perhatian pada bahaya, dilema, dan penyakit dari kehidupan sosial modern. Pada kenyataannya, mereka menganggap dunia Eropa Barat hari mereka yang mengadakan krisis. Sebagai tanggapan, mereka masing-masing mengajukan diagnosis untuk mereka. Mengungkapkan kontradiksi, patologi, dan nasionalisme era modern. Tidak perlu beberapa elit dalam teliti untuk mengkritis mereka interogasi terhadap kondisi modern. Bagaimanapun juga, mereka pernah melepaskan komitmen mereka pada gagasan masyarakat modern. Mereka pun masing-masing melakukan analisis kritis terhadap dunia modern. Marx, Durkheim, dan Weber dalam beberapa pendapatnya yang mereka lihat sebagai masalah utama. Masalah masyarakat modern, bagaimana mereka menafsirkan masalah itu dan meninggalkan mereka dalam pelamaran. Marx menarik perhatian untuk penindasan terhadap pekerja keras. Kondisi kerja yang begitu manusiawi dan sifat realitas yang kritis dalam sistem ekonomi kapitalitas. Bab 3 penutup. Kesimpulan, sebagai ahli teori modernitas dan intelektual publik dalam pemikiran praktis, Marx, Durkheim, dan Weber menantang kita untuk memikirkan cara kerja masyarakat, nasib individu, dan lintas perubahan sosial. Sepanjang dengan ini, bagaimanapun, tulisan mereka juga menjadi sumber yang sangat berharga untuk kritis yang merenungkan orientasi politik dan pandangan dunia kita sendiri. Pekerja dari ketiga ahli teori ini yang menarik, itu memprovokasikan kita untuk mengambil stok, untuk menilai kembali siapa yang dan apa yang kami yakini dan di mana kami berdiri. Buku ini dirancang untuk mendorong pembaca dalam bergumul dengan sudut pandang yang kontras dari Marx, Durkheim, dan Weber. Ini mengundang pembaca dalam dialog dengan sosiologi klasik untuk mengambil posisi, untuk berdebat satu sama lain dalam teori sosiologis dan kapan dibaca dari sudut pandang yang adalah mendasar penting untuk refleksi kehidupan sosial, untuk penilaian ulang kebijakan dari diri kita sendiri, keyakinan, dan praktik. Dalam hal ini, bukan hanya alat untuk sosiologi, tetapi alat untuk warga juga. Ini tentu saja adalah salah satu alasan bagus untuk melakukan membaca Karl Marx, Durkheim, dan Weber.
Sekian hasil presentasi dari saya, terima kasih.